Ramadan telah pergi. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Bahkan mungkin gak terasa Bu ya, Masya Allah. Ada yang tahu gak malam hari ini itu sudah malam yang keberapa dari bulan Syawal? Udah malam yang ke-19 Pak. Jadi artinya hanya menyisakan 11 hari kita akan meninggalkan bulan Syawal. Dan bahkan mungkin gak ada yang sadar ya, bulan depan itu kita udah lebaran lagi lah. Tanggal 29 akhir bulan itu kita lebaran lagi sudah. Emping di rumah aja belum pada habis ya. Kue nastar masih utuh. Begitulah momen-momen indah ini berlalu. Nah sekarang teman-teman yang menjadi muhasabah untuk kita, apa Pak Ustadz di bulan Syawal ini, teman-teman, adalah momen untuk kita menuntaskan yang belum tuntas di bulan Ramadan. Apa itu Pak Ustadz? Yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Di bulan Ramadan kita tuntaskan hubungan kepada Allah. Banyak orang yang gagal paham Bu, bilang begini Pak, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, perhatikan, imanan wahtisaba, secara iman dan menggapai ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah ampuni semua dosa apapun yang berlalu darinya. Dipikir semua jenis dosa, ya enggak. Itu yang diampuni Allah itu ibu-ibu cuman satu jenis dosa kepada Allah, itu pun untuk dosa-dosa yang kecil saja. Adapun dosa-dosa yang besar akan tetap menjadi dosa. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai kita menuntaskannya. Nah malam hari ini kita akan mencoba menelaah itu, sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, nih dosa kepada Allah udah beres nih di bulan Ramadan. Tapi bagaimana kita bisa membersihkan pula dosa kepada sesama manusia? Jangan sampai menjadi orang-orang yang magrurin. Apa magrurin itu Pak Ustadz? Orang-orang yang tertipu dengan amal ibadahnya. Ya mohon maaf Ibu Ustadz pengen jalan-jalan ke Singapura. Ustadz nabung Bu, dikit-dikit akhirnya punya tiket Pak ke Singapura. Tiket udah di tangan, berarti Ustadz udah bisa terbang belum ini? Kenapa? Belum check in. Punya tiket ya otomatis check in. Ustadz bisa terbang gak ini? Belum, nggak punya paspor kok ya. Jadi teman-teman ngerti nggak maksudnya? Saya kasih tahu gini, maksud omongan Ustadz ini apa? Kalau ibu pengen masuk surga, tiketnya harus punya amal ibadah kepada Allah. Tapi yang jadi masalah, amal ibadahmu itu tidak akan distempel sama malaikat menjadi kebajikan kalau engkau tidak punya amal soleh kepada sesama manusia. Mana dalilnya? La tadkhulul jannah, kamu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kau beriman kepada Allah, wala tu'minu, dan kau tidak akan beriman kepada Allah hatta tahabu, sampai engkau cinta mencintai pada sesama manusia. Syarat masuk surga harus banyak-banyak beramal ibadah. Tapi ibadahmu itu tidak akan dilegalitaskan oleh malaikat kalau kita masih punya hubungan yang buruk kepada sesama manusia. Nah orang akhirnya fokus pada ibadahnya, tapi dia lupa pada orang yang dia zalimi. Hanya hati-hati loh Bu, rajin sholat mulutnya gampang melaknat, gak bakal masuk surga. Rajin puasa tapi suka ngegosipin tetangga, nggak bakal masuk surga. Rajin ngaji, ustadznya ceramah, dia main HP sendiri. Bu, jika ada lampu, lupakan lilin. Jika ada aku, fokus, jangan pandang yang lain. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cowok ganteng enggak diperhatiin. Ibu kalau mau muntah, muntahin aja enggak apa-apa. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka ayo teman-teman ya, jangan nyakitin hati orang, hati-hati. Ini namanya magrurin, orang-orang yang tertipu. Mohon maaf hadirin yang berbahagia, makanya kenapa di bulan Syawal dijadikan sebagai momentum untuk saling merajut ukhuwah, sehingga ada namanya halal bi halal. Apa itu halal bi halal Pak Ustadz?
Jadi waktu itu saya ceritanya di Yaman. Ketika Ustadz di Yaman 5 tahun, di Yaman tuh tidak ada Bu acara halal bihalal Pak. Sehingga Masya Allah hadirin yang berbahagia, ketika itu ada niatan, yuk kita buat halal bihalal di KBRI. Ketika kita adain halal bihalal di KBRI, kami undang orang-orang Arab. Orang Arab itu pada melongo semuanya. Hah? Acara apa ini? Halal bihalal. Apa ini? Saya bilang ini tradisi ulama-ulama kami di Indonesia. Dia protes, tapi apa ini? Kami tidak paham. Saya bilang itulah hebatnya ulama kami, bisa membuat istilah pakai bahasa Arab yang orang Arab saja tidak paham maksudnya apa. Itu saking kerennya ulama kita itu, Pak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi halal bihalal tuh gini literaturnya. Saya kasih tahu ini. Dulu ada ulama namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama selain Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nanti bisa di googling, di browsing, namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, ketika itu beliau ini kan ulama dekat dengan pejabat dan ulama yang dekat dengan ulama tentunya. Sehingga ketika ada ulama dan umarok saling berselisih, mendamaikan. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada orang berselisih itu didamaikan. Kalau sekarang kan enggak, ada orang berselisih itu malah dikompor-kompori. Ini pemilu masih tahun depan, sosmed itu isinya udah perang itu, Pak Ganjar, Pak Anies dengan Pak Prabowo. Udah bulet enggak karuan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, saling menyikat kanan kiri, tiga-tiganya loh orang Islam. Ya biasa aja, perbedaan sudut pandang politik, monggo silakan. Tidak ada masalah, Ustaz pun punya sudut pandang politik. Tapi mohon maaf kemudian mengadu domba pengikutnya Pak Anies, kemudian Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar. Ini Masya Allah orang udah kelahi. Bu mohon maaf, ini antara tiga ini udah pasti jadi presiden. Siapa yang bilang pasti? Kalau Allah berkehendak mereka tiga-tiganya meninggal dalam satu waktu pun bisa kok. Kalau Allah berkehendak, Ustaz nggak doain. Kalau ya, artinya semua orang kan bisa aja mati. Ya kayak begini nih, mohon maaf loh Bu, Ibu bisa jadi mati, Ustaz juga bisa mati. Apa yang nggak bisa? Cuman mungkin bedanya ya Ibu duluan lah, saya belakangan ya. Saya ini orangnya suka ngalah gitu loh Pak ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah akhirnya mencoba mendamaikan antara Pak Karno selaku umarok dengan para ulama. Nah kalau suruh datang kan gengsi tuh. Ulama datang ke istana gengsi, pemimpin datang ke pesantren gengsi juga Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Udahlah kumpulin aja di tengah-tengah, cari tempat, jadi nggak ada yang merasa didatangi. Mereka semua saling mendatangi. Dibuatlah acara itu namanya halal bihalal. Itu cerita dasarnya itu begitu, biar enak dipanggil. Apa halal bihalal nih? Contoh Bu ya, mohon maaf teman-teman, alma air putih bahasa Arabnya ma ya. Air putih itu bahasa Arabnya ma. Kalau ibu dipanggil mama, mama, air putih, air putih, air putih, air putih, begitu ya. Jadi teman-teman bahasa Arabnya air putih apa tadi? Pinter luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi ma itu artinya air putih. Orang Arab bilang bikam alma, bi dengan kam berapa, alma air putih. Berapa harganya air putih? Orang Arab bilangnya begini Bu, alma'u bi mi'atin. Air putih bi dengan mi'atin 100. Maksudnya air putih dengan 100. Nih air putihku kujual kepadamu dengan harga 100. Sebagaimana 100 muku ambil karena kita barter dengan air putih. Ngerti maksudnya ya? Nah maka berangkat dari situ halal bihalal tuh gini Pak, dengerin. Teman-teman, halalku kujual kepadamu dengan halalmu, sebagaimana halalmu kubeli dengan halalku. Sehingga tidaklah kita keluar dari Masjid Baitul Aman ini kecuali kita sudah saling menghalalkan antara satu dengan lainnya. Kalau bahasa anak muda kosong-kosong. Itu cerita halal bihalal itu begitu. Nah dalam kaitan itu halal bihalal jangan nanti kemudian dijadikan sebagai wasilah maksiat. Kalau dijadikan wasilah maksiat itu bukan halal bihalal tapi halal bil haram. Ya, mohon maaf contohnya halal bihalal dibuat ajang untuk joget-joget dangdut.
halal bihalal dibuat ajang untuk cipika-cipiki laki perempuan, ketemuan dengan mantan-mantan terindah. Ya Allah, makanya Ustadz bilang makan ketan campur es keju, lupakan mantan, fokus padaku, ya. Halal bihalal itu acara silaturahim. Pak Ustadz, tapi kami tidak mau halal bihalal. Tidak apa-apa. Kalau acara silaturahim boleh tidak? Nah, kalau silaturahim boleh Pak Ustadz, ya udah. Kalau gitu diganti acara silaturahim, halal bihalalnya dirobek aja. Acara silaturahim mengundang Agus Khairul Huda dengan tema halal bihalal, bulat itu namanya. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya kita ini ingin menghalalkan satu dosa dengan dosa yang lain sehingga kita keluar ini suci bersih.